Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Adit Syedi Sani Mahindra akan menjelaskan tentang Bani Abbasiyah dengan mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah lahir tahun 750 Masehi. Nama Abbasiyah ini dipakai untuk nama Bani, yaitu diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka Al-Ahzab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Proses pengembangan peradaban yang dibangun Bani Abbasiyah begitu cepat membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Bani Abbasiyah eksis selama 555 tahun dan diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Peradaban yang dikenang sepanjang masa. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah memiliki masa kepemimpinan sangat singkat. Beliau hanya memerintah 4 tahun, akan tetapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru digalakkan dan dikuasainya. Sikap tegas dan ditujukan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika kebijakan memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Berikut merupakan khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah. Nah, di sini ada beberapa khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah. Yang pertama itu Abu Abbas As-Saffah 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Ketiga Muhammad Al-Hadi. Yang keempat Musa Al-Hadi. Yang kelima Harun Al-Rashid dan Muhammad Al-Amin. Selanjutnya ada beberapa faktor kemajuan peradaban dinasti Bani Abbasiyah. Faktor politik antara lain. Yang pertama, pindahnya ibu kota negara dari Al-Hasimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Kedua, banyaknya cendekiawan yang dianggap menjadi pegawai pemerintah dan pegawai istana. Dan ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Al-Mu'mun pada tahun 837 Masehi. Faktor sosiografi antara lain. Pertama, meningkatnya kemakmuran umat Islam. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi muslim yang taat. Yang ketiga, terjadi asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dan bidang ilmu pengetahuan. 4. Adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban dunia dalam Bani Al-Hikmah sehingga menjelma sebagai kegiatan intelektual. Kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang agama. Filsafat dan sains tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kota Baghdad sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Baghdad adalah sebuah kota yang didirikan atas inisiatif Al-Mansur dan terletak di sebelah barat sungai Tigris, dikerjakan selama 4 tahun oleh 100.000 karyawan dan arsitektur dengan biaya 4.833 dirham.
dan Islam zaman biasanya banyak dirintis oleh khalifah Ma'mun 813 sampai 833 yang mendirikan kerajaan Timur Tengah dan bersama perkembang pesat pada Daulah Abbasiyah, terutama pada masa Al-Ma'mun dan Han Al-Rashid, kerana pada saat itu kitab-kitab filsafat khususnya Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan Muslim tidak mengambil filsafat Yunani secara keseluruhan, akan tetapi mengarahkan perubahan dengan disesuaikan dengan ajaran Islam, sehingga menjadi filsafat Islam. Mengenai pengambilan filsafat Yunani, Montgomery buat mengatakan bahwa filsafat tindakan itu hanya dengan menerjemahkan dan mengulang pemikiran orang lain, tetapi menerjemahkan filsafat tidak bisa dilakukan kalau sudah ada dasar pemikiran dari bahasa itu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata saya, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, like video ini, suka dengan video ini, like video ini, dan subscribe video ini. Saya share ke teman-teman kalian juga ya. Saya Adisa Desain Maida pamit undur diri. Thanks for watching. Sampai jumpa ketemu di video berikutnya. Bye bye.